Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurid di acara analis harian kita pada hari ini, hari Senin, I love Monday, tanggal 13 November tahun 2023. Semuanya serba 13 2023. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa. Saya selalu senang dengan hari Senin karena hari Senin adalah hari yang penuh dengan pergerakan. Ya, tapi biasanya hari Senin pasar tidak terlalu banyak bergerak, ya. Walaupun hari Senin itu hari yang penuh dengan pergerakan. Oleh karena itu, rekan trader, sebelumnya mari kita coba membahas apa yang terjadi pada hari ini. Kita akan merefleksi apa yang terjadi, kita akan membahas apa yang terjadi, dan kita akan menganalisa apa saja yang akan terjadi pada hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa rekan trader, kita akan mereview sedikit dulu persiapan kita selama 1 minggu, ya. Saya akan mengulang lagi di analisa mingguan kita, rekan trader. Di analisa mingguan kita, saya akan coba ulang lagi apa yang terjadi pada analisa mingguan yang terjadi selama 1 minggu ini sebagai bahan refleksi untuk minggu yang akan kita lalui bersama-sama. Oke rekan trader, untuk analisa mingguan saya ingin coba mau bilang buat rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Di sini saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika pada hari Minggu ini masih punya peluang naik walaupun tidak terlalu tinggi kenaikan dia. Memang dia akan menuju 106, tapi saya selalu bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami pembalikan arah dan dia bisa turun kembali lagi ke 104. Untuk euro angkel saham dolar, selalu hati-hati. Walaupun kenaikan sekarang terjadi, tapi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa terjadi karena minggu ini sangat dahsyat, beritanya sangat banyak, dan permulaan beritanya itu akan terjadi besok. Inflasi Amerika akan dikeluarkan. Pound sterling sama juga berasumsi dengan pelemahan bisa sampai terjadi ke sekitaran 1.20287. Ya, walaupun dia harus melalui 1.21143. Tapi tendensi yang terjadi pun juga jangan kita melihat bahwa dia akan melemah. Tidak tertutup kemungkinan pun juga akan terjadi pelemahan yang terjadi, ya. Pelemahan yang terjadi. Sedangkan untuk gold, rekan trader, memulai minggu yang sangat luar biasa. Gold tadi walaupun sempat turun ke 1919 dan analisa mingguan saya bilang bahwa gold ini tidak tertutup kemungkinan kalau pelemahan dia bisa turun sampai level 1894 walaupun 1907 adalah batas minimal yang akan terjadi. Tapi tetap juga hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di 1962. Tapi dia harus melewati dulu 1948. Dan kita akan lihat untuk USD yen Jepang, rekan trader. Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa peluang naik masih ada walaupun setelah itu dia akan balik arah. Oleh karena itu saya coba menganalisa bahwa dia akan naik taruhlah sekitar 152.337, setelah itu siap-siap pembalikan arah. Oke rekan trader, demikianlah tadi ini adalah kita akan membahas mereview sekilas tentang apa yang terjadi pada minggu ini akan terjadi, prediksi yang coba saya bawakan. Nah, untuk saat ini saya akan membawakan sedikit tema karena saya telah bilang bahwa nanti pada hari Selasa besok akan ada berita CPI, ya, data inflasi yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, tema yang saya angkat hari ini adalah bagaimanakah pergerakan dolar menjelang rilis data inflasi Amerika. Ya. Bagaimana pergerakan dolar menjelang rilis data inflasi Amerika. Nah, ini tema yang sangat luar biasa yang perlu saya ungkapkan buat rekan trader karena rekan trader kalau kita lihat apa yang terjadi, ya, menjelang rilis data Amerika nanti, hari Selasa nanti, sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang dikeluarkan oleh Jerome Powell pada pertemuan yang dilaksanakan minggu kemarin. 2 kali Jerome Powell melakukan pidato. Hari pertama dia tidak terlalu membahas tentang arah kebijakan perekonomian Amerika yang akan dikeluarkan menjelang nanti pertemuan FOMC pada bulan Desember nanti, ya. Tapi di pertemuan kedua dia secara
jelas menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga masih akan terus dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga akan terus dilakukan. Hal ini agar supaya inflasi yang terjadi pada Amerika minimal dia harus berada pada level 2%. Nah, kalau kita melihat apa yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell, ini salah satu statementnya, ini ada banyak statement ya, dan saya coba membaca di sini bahwa statement dari Jeremy Powell adalah inflasi Amerika telah turun dari tahun lalu, namun dia tetap berada di atas targetnya 2,2% ya. Nah, karena dia masih tetap berada di 2%, harus diadakan ya kenaikan tingkat suku bunga ya. Harus digenjot supaya dia berada di range 2%. Oleh karena itu, apa yang diungkapkan oleh Jeremy Powell ini membalikan keadaan dari apa yang terjadi sebelumnya, bahwa tendensi dovish, tapi setelah pernyataan yang dilakukan oleh Jeremy Powell akhirnya membuka kembali tendensi hawkish. Artinya kalau membuka kembali potensi hawkish, membuat dolar Amerika akan berkembang naik terus. Keputusan yang berikutnya adalah Powell dan para anggota The Fed lainnya tidak yakin mereka telah mencapai level kebijakan moneter yang akan membawa inflasi terus turun ke angka 2%. Artinya tidak yakin ya, tapi akan terus dilakukan terus walaupun tidak yakin karena standarnya harus 2% ya. Berikutnya juga adalah GDP kuartal ketiga Amerika kuat namun diprediksikan akan melunak ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang menguat akan menjamin kebijakan moneter yang ketat. Nah, kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi Amerika yang menguat dapat menjamin kebijakan moneter yang ketat. Artinya kenaikan tingkat suku bunga harus dilakukan dalam hal ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa apabila nanti data inflasinya masih akan terus di atas 2%, kemungkinan besar ya pengetatan harus dilakukan dan kenaikan tingkat suku bunga tidak tertutup kemungkinan bahwa hawkish akan tetap dikumandangkan menjelang tahun ini, akhir tahun ini dan menuju ke awal tahun 2024 ya. Salah satu faktor juga dari pidato tersebut adalah The Fed masih tetap mengekspektasi proses melawan inflasi yang panjang. Artinya dengan inflasi yang tinggi, tidak mau tidak mau harus kenaikan tingkat suku bunganya itu harus dilakukan. Artinya dengan hal tersebut membuat dolar Amerika bisa terus mengalami penguatan. Nah, bagaimanakah implikasinya terhadap dolar Amerika? Nah, untuk implikasinya terhadap dolar Amerika, kita coba lihat langsung ke platform. Dari sini kita bisa lihat bagaimana implikasinya terhadap dolar Amerika. Kalau saya mengambil sebuah benang merah, saya bisa bilang bahwa semenjak dolar berada pada titik terendah pada tanggal 14 bulan 7, dia berada di level 99 ya. Setelah dia memang sempat naik tapi dia turun lagi ya. Dolar mengalami penguatan yang signifikan. Selalu memang ada koreksi, misalnya pada tanggal 11 bulan 10 dia koreksi terus. Nah, pada kesempatan kali ini saya bisa bilang bahwa kalau kita melihat keadaan seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa dolar Amerika ini punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan yang lebih tinggi lagi. Artinya menjelang akhir tahun, dolar ini masih punya peluang untuk dia kembali ke status 106 ya, atau mungkin dia bisa sampai ke level paling tertinggi di seputaran 107. Kita akan lihat data inflasi yang dikeluarkan dan kita akan lihat bagaimana pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada bulan Desember nanti. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan saat ini adalah kita menganalisa apa yang akan terjadi. Kita melihat setiap kebijakan yang akan dikeluarkan ya. Kita melihat setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed, apakah kebijakan tersebut
ya. Bisa membuat kenaikan, bisa membuat dolar Amerika semakin tinggi atau tidak. Nah, data-data ini yang memang kita butuhkan, karena dari data-data yang dikeluarkan, statement-statement yang dikeluarkan, kita bisa memprediksikan arah pergerakan dolar Amerika ke depan seperti kayak gimana. Akan tetapi, kalau saya melihat dan saya menganalisa dengan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh The Fed, artinya saya bisa menganalisa bahwa kemungkinan besar dolar Amerika ini masih bisa naik. Minimal dia kembali lagi ke posisi 106 atau dia bisa mencapai ke posisi 107 sebelum menuju akhir tahun nanti. Demikianlah rekan trader tema kita hari ini, dan sekarang kita coba masuk langsung ke analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bersama-sama bagaimana arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini. Oke. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika saat ini, hari ini dia agak sedikit mengalami bearish ya. Kalau kita lihat memang bearish agak sedikit terjadi ya, setelah minggu kemarin pun juga hari Jumat bearish. Saya bisa lihat kemungkinan besar bearish ini masih bisa terjadi sampai level 105.546 atau level yang paling memungkinkan adalah di 105.498. Tapi menurut saya disinilah yang paling masuk logika, 516 ya. Dan tidak terlalu kemungkinan dia akan balik arah juga sampai level tertinggi di seputaran 105.705. Intinya dia masih tetap bergerak di seputaran 105. Ini arah pergerakannya. Nah, saya berasumsi bahwa dia akan bergerak antara 105.516 sampai 105.705. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro Uncle Sam dolar mempunyai peluang yang sangat luar biasa mengalami kenaikan, dan saya bisa bilang bahwa kenaikan ini masih bisa saja terjadi. Kemungkinan itu menurut saya dia akan naik sampai di level tertinggi di seputaran 1.07083, dan asumsinya hati-hati pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa kembali balik lagi ke selera asal di seputaran 1.06825. Nah, ini dia. Rekan trader. Ini arah pergerakannya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai di level paling terbawah di sini ya. Kita akan lihat masuk pasar Amerika. Bagaimana ke pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, dia memiliki tendensi yang kuat untuk bullish. Dia sudah melewati level yang telah saya tentukan, dan kemungkinan dia masih bisa naik terus minimal sampai di 1.22489 atau dia bisa sampai ke level paling maksimal itu di seputaran 1.22576. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal di seputaran 1.22060. Oleh karena itu arah pergerakan dari pound sterling hari ini menurut analisa saya, dia akan mencoba bergerak nih antara di sini ya, 1.22060 sampai 1.22489, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.22576. Selanjutnya gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa gold dia nih benar-benar naik turun ya, tendensinya masih bisa saja bullish, tapi saya bisa bilang di sini bahwa kemungkinan besar bullish hari ini akan bisa berbalik arah. Ya, dan saya bisa bilang bahwa bullish ini bisa sampai kembali lagi ke level paling tertinggi 1945 atau yang lebih maksimal lagi sampai di seputaran 1947. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi yang paling terendah 1935. Nah, ini dia. Ini menurut analisa saya ya. Nah, ini dia arah bergerak antara 1935.06 sampai 1947.55. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang rekan trader, bagaimanakah arah pergerakan dari USD Yen Jepang? Kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa dilihat bahwa tendensi bullish sangat kuat, tapi hati-hati pembalikan arah sudah mulai terjadi. Saya bisa bilang bahwa bullish ini sudah berada pada titik yang paling tertinggi ya. Menurut saya ini udah paling tinggi lah. Ya, untuk naik lebih tinggi lagi menurut saya kayaknya udah sangat sulit sebenarnya ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalaupun dia masih naik ya mungkin paling tertinggi itu di seputaran 151.897. Dan hati-hati pembalikan arah ini bisa membuat dia ini kembali lagi ke level paling terendahnya itu
di seputaran, kalau menurut saya sampai di seputaran 151.392. Oleh karena itu arah pergerakan dia hari ini dari antara, nah di sini analisa saya antara 151.392 sampai 151.897. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, izinkanlah saya untuk sedikit memberikan pesan layanan masyarakat buat rekan trader. Ini adalah website resmi dari Amarket. Silakan mendaftar di website resmi kami. Ya, ini adalah Telegram resmi dari Amarket. Ayo rekan trader, mari buatlah Telegram ini menjadi luar biasa lagi. Follow Telegram kami supaya kami semakin lebih luar biasa lagi. Setiap hari sebenarnya di Telegram ini ada sinyal-sinyal rekan trader, lebih dari yang menuju 5 sinyal lah yang kita berikan, dan saya bisa garansi bahwa 90% sinyal yang kita berikan ini profit. Ya. Ini adalah YouTube resmi Amarket. Silahkan rekan trader subscribe channel kami supaya membuat saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang luar biasa buat rekan trader. Jangan lupa setiap hari Jumat nanti kita akan adakan webinar, dan di setiap webinar saya akan bagi-bagi dana buat rekan trader untuk bisa membantu rekan trader untuk trading ya. Kita akan bagi-bagi free buat rekan trader. Ada kupon dananya ya. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader Indonesia. Analisa harian saya, analisa harian Amarket. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.